Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Ya fattahu ya alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ada ma nafa'ana bihi fid dharaini wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang. Jadi kita mundur satu hikmah, satu nazom yang sebelumnya supaya nyambung ceritanya dengan yang minggu lalu. Fama zalat mutiyatu azmihi liyaqra qarara ruha daiman tansirha. Ketemu? Nanti naik sedikit baik satu nazom. Udah ketemu? Mako senantiasa kesadaran citonyo. Nah ini sebenarnya kita ini perjalanan rohani kita ini adalah meningkatkan daripada kesadaran. Kesadaran setiap orang itu berbeda-beda. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, tidak ada hubungannya dengan ilmu. Ketika dia mendapatkan hidayah, maka Allah akan perjalankan dia, Allah akan tarik dia. Pertama dimasukkan ke tingkat Islam dulu, diberikan nur Islam. Ketika nur Islam, lama dia melakukan ketaatan, melakukan kajian-kajian, melakukan mujahadah, riyadhah yang sangat panjang. Kemudian Allah tingkatkan lagi kesadarannya menjadi iman. Setelah iman, lama lagi dia berjuang melakukan ketaatan, kajiannya semakin ditingkatkan dan kesadarannya semakin, kepahamannya pun semakin dalam, maka Allah anugerahkan nur iman. Kemudian terus lagi dinaikkan lagi, berjuang lagi, mujahadah lagi, kemudian latihan lagi, riyadhah, sampai dia kepada nur ihsan. Terus lagi dia kepada sampai nanti dia pada makom mahabbah, makom cinta. Nah, ketika sudah di makom cinta ini dia berbuat sesuatu itu bukan atas dasar perintah, bukan karena diperintahkan. Dia tidak melihat perintah lagi. Bukan artinya dia melanggar perintah, tetapi dia melakukan sesuatu itu atas dasar cinta, bukan karena dipaksa, bukan karena keterpaksaan, tapi dengan kesadaran jiwa bahwa dia sudah paham, dia sudah kenal diri dia siapa, dari mana, sedang ngapain, dan di mana, dan akan kemana dia kembali. Inilah sebenarnya perjalanan yang mau kita
mohonkan agar kita diperjalankan Allah sampai nanti pada tingkat kesadaran puncak, yaitu kesadaran yang memang sudah bukan keterpaksaan lagi, tidak ada keberatan-keberatan lagi, tidak ada sanggah-sanggahan lagi, tidak ada pilih-pilihan lagi. Kalaupun seandainya malaikat Jibril datang kepada dia, wahai hamba Tuhan, katakan siapa namanya? Aku disuruh Tuhan untuk menanyakan apa yang engkau ingin pilih di dalam hidup ini. Maka dia akan mengatakan, pilihanku adalah aku tidak memilih. Terserahlah kepada Tuhan, mau dijadikan apa, nak dikemanakan, mau bagaimanapun, sehingga dia sudah sampai kepada makom fana dan makom baqo billah. Nah itu kalau di dalam Asmaul Husna lebih jelas lagi tarakkinya, perjalanannya dari mulai dia sadar, nah kemudian dia mulai berjalan terus musyawarah, membuat persyaratan-persyaratan. Aku pokoknya kalau malam waktu aku ngaji, waktu aku ibadah, waktu aku menemui orang alim, menemui guru-guru. Nah itu persyaratan yang dia buat atas diri dia dewe. Nah ketika dia membuat musyawarah, kemudian dia melanggar daripada persyaratan yang dia buat, dia hukum dirinya. Nah gara-gara dia tidak menjalani persyaratan yang dia buat untuk diri dia hukum dirinya, disuruh baca Quran, disuruh puasa dirinya, dihukumnya dirinya agar dia komitmen dengan apa yang sudah diputuskan di awal perjalanannya. Ingat, sekali lagi ingat, bidayah atau permulaan seseorang berjalan, ruhaninya berjalan, itu akan menentukan nihayanya. Ketika bidayahnya, permulaannya, dia menumpahkan seluruh citonya, menumpahkan seluruh kekuatannya, menumpahkan seluruh perhatiannya, maka akhirnya dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia investasikan di awal perjalanannya. Dan ketika dia di awalnya dia tidak serius, di awalnya dia bermain-main, ini bisa dibuktikan karena kita sudah banyak memperhatikan berbagai macam orang. Siapa yang di awalnya terlambat pasti terlambat pula sampai terakhirnya, kecuali kalau dia membuat suatu perubahan kesadaran di dalam diri dia. Tidak bisa, karena ini menyangkut hati, dan ini kaitannya nanti kepada yang memiliki hati. Siapa yang memiliki hati dan kemana akan dilalaikannya, kemana akan disibukkan di kita ini. Allah tidak melihat zahir seseorang, tetapi Allah memandang kepada hati atau batin seseorang, apa yang ada di dalam hatinya. Kalau zahir ini semuanya menipu, mungkin melihat saling jauh disangka kiai, disangka ustaz. Dah, ini cuman menjalankan kesunahan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi senantiasa kesadaran citonya tiada tetap pada ketetapannya, bukan menurut kehendak dia, tapi menurut kehendak yang menciptakannya. Karena telah berpaling segala yang menegakkan dia, yaitu dunia. Berapa banyak orang yang sampai hari ini tidak sadar-sadar, sudah di penghujung hayatnya. Ini bukan masalah usia sekali lagi. Kalau seandainya takdir kita memang meninggal di umur 32, 33, maka 32, 33 itulah akhir daripada usia kita. Ini kita selalu berpedoman belum 60, belum 70, belum pensiun. Kagetlah. Inilah sebenarnya pertarungan yang paling berat di dalam diri seseorang. Kalau yang musuh-musuh dari luar dunia itu masih ringan, kita pasrah ilallah, tawakal ilallah. Kalau setan gampang, kita berlindung kepada Allah. Kalau seandainya dunia, setan, nafsu, kemudian apa satu lagi yang menghalangi ibadah seseorang ini? Dunia, setan, hawa, nafsu. Itu. Jadi kalau dunia masih gampang, setan masih gampang, tapi kalau nafsu itu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Kalau sana dibunuh, maka kita akan mati.
Tidak bisa kita melaksanakan kehidupan ini. Nah inilah sulitnya. Kalau musuhnya dari luar, kita bisa berlari, kita bisa berlindung, kita bisa menghindar atau nyumput kita daripada serangannya. Tetapi yang dari diri kita ini, dia bahagian dari diri kita, tidak bisa dibunuh. Kalau dibunuh kita pun ikut binasa. Nah disinilah beratnya kesadaran seseorang itu. Maka nauzubillah, bersyukur kita hari ini kita ternyata dijadikan salah satu yang sesuai dengan yang di hadis, yang ada di dalam hadis Rasulullah. Apa? Kun aliman. Perintah Allah terhadap manusia yang hidup ini, jadilah kamu orang yang alim, orang yang mengajar, orang yang memberi pencerahan. Kalau tidak bisa, sami'an, atau jadilah orang yang mendengar daripada kajian-kajian. Tidak juga bisa, muhibban, atau orang yang mencintai, menokong, mensupport daripada kajian-kajian. Nauzubillah, jangan jadi yang nomor 4, yaitu orang yang tidak ngaji, orang yang membenci orang yang ngaji, bahkan menghalang-halangi orang ngaji. Maka apa ujung daripada hadis itu? Gelap dunia akhirat. Sekalipun dia menutupi diri dia dengan keagamaan, tapi dia membenci orang yang mengaji. Tandanya membenci apa? Pertama, dia tidak ikut serta. Kemudian yang kedua, dia mulai menghasut ataupun menghalang-halangi orang, jangan ngaji itu, jangan ngaji ini. Ini orangnya gelap dunia akhirat. Kalau yang seperti ini, nauzubillah. Tetapi alhamdulillah pada hari ini kita dijadikan salah satu daripada orang yang mendengar daripada orang yang menyampaikan. Dan tiada kembali ia kepadanya, senantiasa datang tolong, datang petunjuk, datang hidayah daripada anugerah Tuhannya. Tuhan yang daimun. Inilah yang mesti kita sadar sesat-sadarnya. Pertolongan Tuhan bukan main, tidak ada pernah putus-putusnya, setiap saat, setiap waktu. Dan ini kita jangan hanya memandang bahwa anugerah Tuhan itu cuma bentuk materi, jangan bentuk duit, sehingga kita sering berkeluh kesah, sering kita berburuk sangka, sering kita tidak menerima daripada apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau seandainya sedetik baik anugerah itu putus, nikmat Allah itu putus, yang namanya nikmat ijab, maka itu akan berakhirlah kehidupan ini. Seluruh dunia ini habis, tidak ada. Cita-cita apapun tidak ada, yang kepingin jadi itu habis, karena Allah cabut, Allah tarik, Allah ambil anugerah atau nikmatnya dari kehidupan kita ini. Selesai. Inilah yang mengecewakan banyak orang, dan pada akhirnya besok akan menjerit-jerit, besok akan menyesal, besok akan merasa tertipu dengan apa yang sedang dilakukannya pada saat ini. Jadi anugerah Tuhan yang daimun, yang tiada putus anugerahnya, karena hasil iman di dalam jalannya bagi Tuhannya. Maka senantiasa himmahnya, semangatnya di dalam taroki, di dalam dia berjalan, di dalam dia salib, di dalam dia menjalankan perintah-perintah, dan berjalan hingga sampai bagi tempat berhenti, tanazihi mutlaki, seperti kata mu'allif. Inilah akhir daripada perjalanan rohani seseorang itu. Tapi ini kita ini sudah ketemu ya, atau baru memahaminya pada saat ini. Dan perjalanan dari awal, dari hikmah yang pertama itu mesti harus dikuasai, mesti harus dipraktekkan dulu, baru bisa sampai di sini. Tapi setidak-tidaknya kita sudah punya rute, sudah punya goal setting, sudah punya arah. Dari mana? Dari Jambi nak ke Jakarta umpamanya. Ada tujuannya, bukan melalar-lalar naik mobil
Sopirnya tidak tahu nak dibawa kemana, penumpangnya tidak punya tujuan. Bertanya kemana Pak? Inilah tepi laut kita nih. Tepi laut mana? Bakahuni. Sudah nyebrang lah. Nyebrang lah sampai lagi tepi laut. Tepi laut mana lagi nih? Banyuwangi. Nyebrang lah. Dah kasih tujuan. Sehingga berjalan-jalan yang tidak ada akhirnya. Ini kata mu'allif, ila ana khot yahdaratil bihadratil qudsi wa bisatil insi mahalun al-fatihati wal muwajihati wal mutalla'ati wal musyahadati wal muhadasati wal mujalasati. Inilah akhir daripada perjalanan rohani kita. Mudah-mudahan ya dengan kondisi kita yang sudah compang-camping ini, Allah tetap anugerahkan petunjuk dan hidayahnya sehingga di sisa umur kita ini Allah perkenalkan, Allah pahamkan dengan sesuatu yang hak, sesuatu yang hakikat segala sesuatu. Salat, mana hakikat salat? Puasa, mana hakikat puasa? Karena semuanya masih dicela di dalam Al-Quran. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai di dalam sholatnya, orang yang berpuasa cuma bersiul dan bertepuk tangan, orang yang berpuasa cuma dapat haus dan lapar, yang haji umroh bersiul dan bertepuk tangan. Ini tentu ada suatu pertanyaan besar. Ada apa? Ada apa di dalam ketaatan yang diperintahkan oleh Allah? Kenapa kok celaka orang yang sholat? Kenapa kok orang yang puasa cuma dapat haus dan lapar? Tentu ada sesuatu, dan ini mesti harus kita tuntaskan. Kalau tidak sah, maka kita kodok. Sholat kita kodok, puasa kita kodok, haji kodok lah. Ada tidak kita dapat sertifikatnya? Ada tidak ketemu sama yang menyenangkan hati kita selama menunaikan ibadah? Disambutnya tidak kita. Nah, jadi ada kodok haji rupanya. Jadi ketika salah satu pembimbing perjalanan haji, nah ketika kucing diwukuf dan itu semua yang ada di dalam biro dia dikumpulin. Nah ini nanti caranya seperti ini, dari jam sekian sampai jam sekian. Nah selesai kumpul lagi, bagaimana rasanya? Pada udah bisa cerita lagi, ada yang nangis, ada berbagai macam, ada sah. Hingga duduklah pada hadiratul qudsi. Apa yang dikatakan dengan hadiratul qudsi? Yaitu daerah ilmu yang menghendaki mentakdiskan, mensucikan, mengkuduskan semata-mata, dan basatil insi, yaitu tahqiq atau benar akan kesempurnaan segala sifat hak hingga tiada berpaling bagi lainnya. Semata-mata dia hanya memandang kepada yang hak, bukan kepada yang lain daripada hak, dan tiada cenderung bagi lainnya. Tidak ada sekalipun hatinya tergoyahkan, tidak ada sekalipun keinginannya tertipu oleh permainan-permainan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada melihat dia melainkan akan dia, yang dilihatnya cuma Allah. Sekalipun di dalam kemungkaran, yang lihatnya Allah. Di dalam kebaikan, kemegahan, keagungan, apapun yang disaksikannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluknya, melalui perbuatan-perbuatannya. Tidak pernah dia melihat kecacatan di dalam segala ciptaan Allah, di dalam segala perbuatan Allah. Silakan buka di dalam surat Al-Mulk, itu di awal-awalnya. Kalau engkau memandang pada penciptaannya, langit dan bumi, kemudian adakah engkau melihat suatu ketidakseimbangan? Adakah engkau melihat suatu kekurangan? Kalau engkau melihat ada suatu kekurangan, ulangi sekali lagi pandanganmu, dan ulangi sekali lagi, serta ulangi sekali lagi, maka pandanganmu akan menjadi lelah
dan engkau akan kembali kepada dirimu dan engkau mengaku bahwa tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan, tidak ada suatu yang tidak sempurna daripada ciptaannya. Dan tiada melihat dia melainkan akan dia. Dan hingga panaklah ia di dalam panaknya, dan daripada panaknya maka kembali ia kepadanya dengan takdisnya, dengan sucinya, daripada ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bagi lainnya, dan tanzihnya daripada mukhalafah amal dan nahi, daripada daripada mukhalafah ini berbeda-beda antara perintah dan antara larangan. Yang mana perintah mereka lakukan dengan suku hati, yang mana larangan mereka tinggalkan dengan penuh keridhaan. Dan demikian itu basotil insi dengan hak dan senantiasa dengan dia takdis atau suci kepada waktu ajizi, kepada waktu yang ajiz, tiada nihayanya, tiada kesudahan baginya, maka hadiratul qudsi dan basotil insi, keduanya itu tempat berhenti berjalan. Inilah terminalnya, inilah akhir perjalanan ruhani seseorang ketika dia sudah masuk ke hadiratul qudsi. Maka dah nampak lagi dia di dalam segala amal perbuatannya. Sembahyang juga dah tahu lagi, sudah sembahyang, kalau dia sembahyang lah, tapi dia cuma menonton dirinya disembahyangkan Allah. Dia puasa lah, dia ngaji lah, cuma dia bukan diri dia, tapi dia memandang dirinya diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dijadikan Allah nikmat, menjalankan ketaatan, maka dia akan bertambah-tambah bersyukurnya. Ketika dijadikan Allah maksiat, dia segera bertobat. Ketika dijadikan Allah menderita penyakit, masalah yang tiada henti-hentinya, maka dia bersobat. Inilah insan kamil yang sudah terbebas dari segala penjara-penjara, dari segala buhul-buhul, ikatan-ikatan yang mengikat persendian, yang mengikat tubuh kita ini, yang mengikat hati kita ini, sehingga ringan di dalam menjalankan ketaatan. Jadi kalau seandainya karena alasan pekerjaan, karena alasan sakit, ini cuma kesadarannya yang tidak ada, kesadaran di dalam hatinya belum bangkit. Jadi dijadikanlah topeng, sibuknya dijadikan topeng, pekerjaan dijadikan topeng, usianya dijadikan topeng, dijadikan tameng, penyakitnya dijadikan tameng. Orang yang sakit mati, orang yang sakit belajar mati juga, enak sakit belajar mati. Ada nilai plusnya. Sibuk mati, sibuk ngaji, belajar, sembahyang mati juga, enak sibuk mati, belajar, sembahyang. Enak seperti itu, apapun alasannya. Ini adalah menunjukkan kecenderungan atau kesadaran hati seseorang sedang berjalan di mana dia. Dan ini bisa dilihat di dalam zohirnya, kemana dia berjalan, kemana hatinya banyak dicurahkannya. Ketika dia disibukkan dengan urusan keduniaannya, maka tingkat kesadarannya sampai kepada yang paling nadir, karena dia sudah menjadi hamba dunia. Ketika dia senang kepada hobi-hobinya, sehingga hobi dinomor satukannya, ternyata dia bukan menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba hobi, apapun namanya. Mau sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bermanfaat. Jadi alam ini, dunia ini diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan untuk Allah. Ini yang garis benang merah ini yang mesti harus kita camkan di dalam kesadaran kita. Kerja silakan kerja, aktivitas silakan aktivitas. Kalau ini yang terjadi sekarang, karena tingkat kesadaran kita ini belum stabil, sehingga tidak bisa memisahkan, hanya baru sekedar hipotesa-hipotesa atau dugaan-dugaan
Belum belum masih dugaan-dugaan di dalam pernyataan-pernyataan kita. Karena tingkat kesadaran yang ada di dalam hati kita atau keimanan kita itu tidak naik-naik, tidak berubah-berubah, sehingga kita hanya berjalan-jalan, bermain-main di pinggiran pantai. Ingat, penyelam-penyelam yang mendapatkan mutiara itu hanya dapatnya di laut yang dalam. Kalau yang di tepi dapat juga, tetapi cuma kulitnya. Jadilah dapat kulitnya daripada sama sekali tidak nyari mutiara. Ada juga, bersyukur juga lah. Kepada waktu tempat berhenti berjalan dan sampai dikehendakinya, maka tatkala sampai kepada martabat yang tinggi ini, maka dihadapkan pada segala anwa atau cabang-cabang asakaromati, cabang-cabang kenikmatan, cabang-cabang kesyukuran. Inilah yang dinamai mufatahahu dan muwajahatu dan mutala'atu dan musahadatu dan muhadasatu dan mujalasatu. Ini kalau nengok maknanya ngaji di malam Sabtu, yaitu di Asmaul Husna, rangkaian perjalanan batin seseorang ini, bagaimana cara menerapkan tiap-tiap satunya. Dan adalah mufatahatu itu, yaitu yang datang atas hati tatkala hilang segala ilat. Apa ilat ini? Yaitu penyakit-penyakit hati, borok-borok hati, busuk-busuk hati. Kalaulah bersih ini, lah hilang ini, dan terangkat segala sakitnya, dan dengan dia mengetahui hati itu akan manis iman, manis nikmat, sekalipun wujudnya bentuk penderitaan, wujudnya bentuk kesusahan, kemalangan, akan manis. Ketika kapan? Ketika dia sudah sampai di Hadiratul Qudsi. Jadi dia tidak ada lagi punya pilihan. Macam mana? Tuhan nak nipukan itu sama aku. Kalau kita ini sudahlah, dah ikut campur urusan orang. Ketika orang berbuat salah, kita memponis, kita menghukum, atau kita membencinya, bahkan na'udzubillah. Kita ngurus hidup dia tidak, kita membesarkan dia tidak, mendidik dia tidak. Si anu tu, na'udzubillah. Apa urusan kamu ngurus dia? Urus diri dewek, selamatkan diri dewek dulu. Ini sibuk ngurus orang. Jadi sebenarnya apa yang kita hadapi itu adalah cerminan diri kita. Kenapa kita susah mengajak orang berjamaah? Ternyata kita pun susah diajak berjamaah. Kita pun susah diajak untuk berkumpul. Maka ketika kita ngajak orang berkumpul juga akan susah. Akan seperti apa yang kesadaran ada di dalam hati kita. Dia kalau orang yang sudah sampai kepada makom ini, maka dia cuman yang dilihatnya apa yang ingin Allah jadikan, apa yang ingin Allah jalankan di dalam kehidupan. Dia tidak punya lagi keinginan yang hakiki. Manisnya iman yang hakiki, yang sebenar-benar iman, bukan cuma dakwah, bukan cuma pengakuan rukun iman. Kita ini dari 1 sampai 5 mungkin bisalah sedikit-sedikit mengimaninya, tapi sampai di nomor 6 percaya kepada qada baik dan buruk dari Allah. Ini yang payahnya kita maunya baik semua. Kepada muwajahah, dan muwajahah itu yaitu berhadapnya hati. Sekali lagi ini hati, bukan zahir, bukan jasad, bukan rajinnya, bukan banyaknya, tetapi hati.
walaupun cuman sesaat, mungkin di dalam 2 rakaat yang kita lakukan, cuman di Fatihahnya atau di tahiyat akhir, jadilah. Tapi terasa manisnya iman. Ini dah ambar galau, mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam, bahkan lupa rakaatnya, nauzubillah. Tidak ada sedetik pun mencicipi atau menikmati daripada nikmatnya ketika mujahadah itu. Nah, ini mudah-mudahan Allah anugerahkan. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Ali tidak terasa ketika panahnya dicabut, karena dia bukan pada dirinya lagi. Mudah-mudahan sampailah kita hendaknya, walaupun cuma ketika duduk 2 sujud kita, atau mungkin di sujudnya kita, jadilah. Walaupun belum semua kesadaran. Dan yang jadi masalah, banyak kita yang tidak sadar. Ini jadi masalahnya. Yang penting sembahyang, yang penting puasa, yang penting haji, yang penting tidak ada sadar-sadar. Nauzubillah. Padahal kuncinya adalah tingkat kesadaran, perubahan tingkat kesadaran. Berulang kali saya sampaikan, kita di sini bukan jadi ustaz, bukan cari pintar, pintar nahu, bukan itu tujuannya. Ingin meningkatkan kesadaran. Ketika kesadarannya meningkat, maka sekali lagi ini akan membuat perubahan dari sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Kenapa? Di dalam hatinya tidak ada lagi ilat, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi iri, dengki, kesombongan, tidak. Sokan manisnya iman. Jadi inilah yang ingin kita lihat. Ada satu orang yang berubah, karena memang prinsipnya ini akan mengerucut. Banyak orang yang ngaji, sedikit yang dapat. Sedikit yang dapat tuh, sedikit pula yang amalkan. Cuman sebatas ilmu baik, cuman sebatas pengetahuan baik, tidak ada diamalkan, tidak bisa dipraktekkan, tidak dipraktekannya. Dan dari sedikit orang yang praktekkan, sedikit pula yang ikhlas di dalam mempraktekkan itu. Inilah dia merucut terus. Makanya bersyukur. Dari 1000 orang kalau ada sikok yang berubah, dari 1000 orang itu suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena satu orang nanti itu akan menjadi seperti bola salju yang jatuh dari puncak dan akan menggunung semua daerah yang akan dilewatinya. Ini yang kita harapkan adalah perubahan kepribadian seseorang dari sifat buruk, dari sifat jelek, dari sifat yang paling parah yaitu apa? Ghaflatun, pemalas, atau lalai, atau tidak serius. Ini ghaflah, ini penyakit yang paling susah untuk mengobatinya, karena dia dalam sekali nyambutnya. Ini memang perlu mujahadah, perlu riado yang luar biasa, sehingga tingkat kesadarannya nanti akan meningkat. Nah, ini belakangan ini sudah mulai banyak kajian-kajian kesadaran yang dibongkar oleh ustadz-ustadz yang muda-muda, bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran seorang itu. Yang intinya adalah perubahan sifat daripada sifat buruk kepada sifat baik, kepada sifat mazmumah, dari sifat mazmumah kepada sifat mahmudah. Ada yang sudah 12 tahun, berubahnya bukannya dari yang mahmudah kepada mazmumah, terbalik. Dulunya elok, ini celaka yang seperti ini nih. Artinya tidak dipercaya. Dulunya semangat, dulunya rajin, akhirnya dicabut, inventaris tidak pernah dipakai. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari yang sedemikian itu. Allah tambah terus, syukuri nikmat yang diberikan ini. Allah akan pasti tambah terus. Muwajahah itu yaitu berhadapnya hati. Kemana dia memandang? Dengan menilik Tuhannya. Tiada berpaling bagi lainnya. Tidak ada yang apapun yang dipandangnya adalah Tuhannya. Dan tiada lupa daripada
meminta dia, maka dihadapkan Tuhannya akan dia dengan anwar. Iya dah, anwar atau kira-kira hilang ini apa? Dengan anwar ya. Dengan nur, nah, ya, anwar. Dengan anwar dan asrar dan rasio. Diberikan cahaya di dalam hatinya dan diberikan sir. Jadi sebenarnya bukan kita, sekali lagi bukan kita yang merubah diri kita ini, tetapi adalah Allah pancarkan di dalam hatinya nur dan asrar. Islam itu nur, iman itu nur, ihsan itu nur. Kalau cahaya nur yang ada Allah pancarkan di dalam hati, hingga tiada melihat dia akan lainnya dan tiada memandang dia melainkan akan dia. Ini macam mana kalimatnya? Memang ngaji namu kalau ini. Dia yang pertama itu adalah hamba dan dia yang kedua itu adalah Allah. Jadi tidak memandang oleh dia hamba melainkan akan dia Allah. Dan mutola'ah itu bagi segala ma'ani atau makna-makna sifatnya atas basati, segala sifatmu atas tiap-tiap hal di dalam tiap-tiap keadaan, dengan jam'un atau berhimpun, tiada firqun, tiada berpisah-pisah lagi, tiada berserak-serak lagi, dan firqun tiada ghaib di dalam jam'un. Dia berpisah tetapi dia di dalam himpunan sendiri. Dia di dalam keramaian, di dalam keramaian dia bersendiri-sendiri. Jasadnya berkumpul dengan makhluk, tetapi hatinya hanya untuk Allah. Dan musyahadah yaitu terbuka, tiada disertai akan dia. Waham. Inilah yang kata kita tuh apa? Kata kita basuh hati kita. Waham ini yang lintas-lintas di dalam pikiran kita. Kakek kalau kayak gini nih gini, kalau gini. Dan dia sudah pinter. Dan inilah yang mengecoh daripada perjalanan tauhid seseorang. Ternyata selama ini dia bukan menjadi hamba Allah, tapi hamba dari waham yang lintas-lintas di dalam pikirannya. Itulah yang diikutinya. Ada usah jangan. Ini, itulah bukan hamba Allah, bukan. Nah ini harus dihadapkan kepada dalil yang seperti ini. Nah ini selalu senantiasa. Kalau nak nengoknya macam mana diri kita ini, tengoklah waktu sembahyang. Kemana hati kita? Itulah waham itu. Terbayang kalau melintas kalau. Ini masih juga tidak sadar. Sekali lagi yang ingin ditingkatkan itu adalah seperti di awal keterangan tadi, tingkat kesadaran seseorang. Sadar dan dia. Apa yang mesti harus disadari? Dia ini dari mana? Siapa dia? Sedang di mana? Mau ngapain dia? Dengan apa? Nak kemana dia? Kalau ini sudah bisa dijawab, makulah sampailah. Dan dia dikatakan orang yang ma'rifah, orang yang kenal diri. Siapa yang kenal diri, maka kenallah dia akan Tuhannya. Selama tidak kenal diri, biar macam manapun ibadahnya, biar bagaimanapun ketaatan yang dia lakukan, maka itu adalah bukan untuk Allah, tetapi sesuatu yang dia pertuhankan di dalam bayangan-bayangan dia, bukan kepada Allah. Nah ini waham yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi musyahadah atau menyaksikan itu yaitu terbuka, tiada disertai akan dia waham, dan tiada masuk akan dia syak, tak kata lagi keraguan, tidak ada lagi pertimbangan-pertimbangan, yakin. Sayyidina Ali pernah
di dalam kitab Al-Mu'awana dikatakan ketika Jibril ingin membukakan perkara-perkara yang gaib, sesuatu yang belum pernah disaksikan oleh manusia yang hidup ini, apa kata malaikat Sayyidina Ali, wahai Jibril, sekalipun Allah tidak membukakan sesuatu yang gaib kepadaku, maka sekalipun Allah membukakan seluruh yang gaib-gaib, tidak akan menambah lagi keimananku. Bayangkan, kalau kita ini kan belum nengok macam mana alam kubur, makanya kita tidak bersungguh-sungguh, belum yakin 100% akhirat itu benar adanya, siksa di akhirat itu benar, makanya kita tetap bermain-main. Kita tidak pernah serius meningkatkan kesadaran diri kita ini. Islam belum. Islam masuk ke, kalau Islam sudah masuk ke dalam hati kita, ini luar biasa perubahan pada diri seseorang itu. Mudah-mudahan dari identitas itu berubah menjadi sifat, kemudian sifat itu dia melekat pada zatnya, sehingga zatnya itu memang betul-betul akhirnya sampai kepada apa yang dinamakan dengan insan kamil. Dan muhadasa, kalau tadi mujahadah, muhadasa itu yaitu khitab. Apa kira-kira khitab nih? Tagun, apa kira-kira mukhotob? Ada di dalam ilmu nahu mukhotob apa? Mukhotob itu di hadapan. Nah, jadi yaitu khitabul haqqi. Dia berhadapan dengan hak Allah Subhanahu wa taala bagi segala orang yang arif, tapi ini untuk orang yang ma'rifah. Daripada alimul mulki, daripada alam mulki, dan alimul syahadati, dan alam musyahadah, seperti seperti merah, seperti menyeru daripada pohon kayu bagi Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada pohon kayu yang manggil Nabi Musa alaihissalam. Dan mujalasa itu yaitu menyempurnakan fadlunnya, karunionya, anugerahnya, dan nikmatnya. Ini berarti Allah. Dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kesudahan ihsannya. Ini sudah sampai kepada makom ihsan. Dia nanti akan berwujud pada perilaku. Kalau seandainya dia sebagai seorang hakim yang jujur, hakim yang adil. Kalau dia seorang pedagang yang jujur. Kalau dia seorang murid yang semangat, murid yang ini dia tanda-tanda sudah masuk ke dalam makom mujalasa. Dan katanya ini kita tidak berubah-ubah ini macam mana lah ini. Mulai dari berbagai macam cara untuk mengarahkan daripada hati kita ini, lah berapa hikmah yang kita tempuh ini. Nah, ini sudah sampai kepada terminalnya. Nah, sementara kita belum berubah. Mudah-mudahan dia entah kapan pun ketika Allah berikan pasti akan berubah. Entah ketika di jalan balik masuk dibersihkan Allah karena hati memang mengharap betul, apa ketika sedang tidur atau ketika sedang bekerja, tiba-tiba dia berubah tingkat kesadarannya dan dia muncul sebagai pribadi yang baru. Dan kata Al-Ustadz As-Sakbiri Sayyid Muhammad Abul Wafa radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah atasnya, Abu Sayyid Muhammad Abu Wafa, bermula kesudahan ihsan itu yaitu sifat yang berdiri pada mausufnya, yang disifati. Sifat berdiri pada mausufnya. Ini kadang-kadang kita ini marah tuh sama mausufnya.
yang disifati. Sifatnya itu yang kita benci. Kalau seandainya orang berbuat salah, jangan mausufnya. Ini kita benci sama seseorang, benci kalau nyunian lah. Tak nampak Tuhan di dalam perbuatan salah dia. Ini yang sering mencederai daripada ketauhidan. Kita jijik menengok seseorang, kita benci nengok seorang. Ini berarti kita sudah menyalahi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu ciptaan Allah. Allah tidak pernah berbuat sia-sia. Bagi tiap-tiap seseorang di dalam makomnya. Jadi ihsan itu yaitu sifat yang berdiri pada mausufnya, yang disifati. Artinya sifat itu berdiri pada zatnya. Yang wajib yang berdiri baginya di dalamnya. Dan demikian itu bagi makna wujud, makna ada yang tiada tertutup dengan dia. Wajah syuhud, menyaksikan syuhudul haqqi, menyaksikan yang hak di dalam sesuatu. Intah, selesai, tamat. Jadi apa yang dipandangnya, apa yang ditengoknya, apa yang disaksikannya, itu adalah semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih berbilang-bilang, masih ada perbuatan ini dan perbuatan itu menunjukkan tingkat kesadaran kita masih belum sampai kepada tingkat yang diharapkan. Mana dia belum sampai kepada terminal. Teruslah pacu kendaraan ini. Makanya di dalam surat Yasin dikatakan kita ini seperti kendaraan, bawa kendaraan kita ini berjalan sehingga dia nanti sampai kepada terminal terminal akhirnya, yaitu hadiratul qudsi dan basatil insi. Fasorat hadiratul ma'asusi qulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskununa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan walaupun cuma 5 menit di sisa-sisa umur kita ini, Allah sampaikanlah hendaknya kesadaran kita ini kepada apa yang dikendakinya, yaitu menjadi hamba yang sebenar-benar hamba, yang memiliki tingkat kesadaran yang sempurna dan dia benar di dalam keesaan atau mengesahkan Tuhannya. As-sidqu fi ubudiyah wa sidqu fi rububiyah. Apabila benar penghambaan diri seseorang, maka benarlah ketuhanannya. Atau dibalik, as-sidqu fi rububiyah wa sidqu fi ubudiyah. Apabila benar ketuhanannya, pengesahan Tuhannya, mewedahkan Tuhannya, maka benarlah dia di dalam menghambakan dirinya. Selama masih berbilang-bilang sifat, masih berbilang-bilang af'al, maka kita masih di dalam kesirikan, masih nampak perbuatan cianu, sehingga kita terhijab dengan makhluk yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman habana fika wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman lahu haqqun alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an tuhiyyal qulubana binuri ma'rifatika ya Allah, ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.